Kita mulai saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi sekalian. Yang kami hormati Bapak Kapolresta Pati, Wakapolresta Pati dan Kasat Serse Pati, serta rekan-rekan media yang saya banggakan, baik media online, media surat kabar maupun media elektronik. Pada pagi hari ini kita akan merilis kasus tentang penanganan perkara kekerasan secara bersama-sama yang mengakibatkan meninggal dunia di Desa Sumbersoko, Kecamatan Sukolilo, Kabupaten Pati. Sebelumnya saya sampaikan, saya selaku Kabid Humas Polda Jawa Tengah, Kombes Pol Satake Bayu, dan hari ini memimpin rilis kasus tersebut. Rekan-rekan sekalian, dengan kejadian ini begitu juga viral, kemudian Bapak Kapolda Jawa Tengah Irjen Pol Ahmad Lutfi langsung memerintahkan kepada Dirkrimum untuk membuat tim gabungan dengan Polresta Pati, sehingga dalam waktu dekat ataupun tidak lama kasus ini bisa terungkap. Di mana kejadiannya, kami langsung saja menyampaikan pada hari Kamis tanggal 6 Juni 2024 sekira pukul 2 WIB, di mana tempat kejadiannya adalah di Desa Sumbersoko, Kecamatan Sukolilo, Kabupaten Pati. Dari kasus ini ada 4 korban, 1 meninggal dunia dan 3 luka-luka, di mana mereka dirawat di RSUD Suwondo Pati. Yang meninggal dunia adalah Saudara BH 52 tahun, pekerjaan wira swasta dengan alamat Kemayoran, Jakarta Pusat. Yang bersangkutan sudah dimakamkan di daerah Kerawang. Kebetulan adalah tempat keluarga dari istri korban. Kemudian yang 3 adalah luka-luka, adalah SH 28 tahun sebagai supir. Adapun lukanya adalah robek di kepala, di telapak kaki dan pelipis, serta memar di dada kanan. Korban luka yang kedua adalah KB, umur 54 tahun, pekerjaan wira swasta, alamat di Kabupaten Tegal, dan lukanya memar di kedua mata, kemudian luka lecet di tangan. Yang ketiga adalah AS, umur 37 tahun, alamat di Pulau Gadung, Jakarta Timur. Adapun lukanya adalah luka di pipi kiri, luka lecet di dahi dan hidung. Itu adalah 4 korban, 1 meninggal dunia dan 3 luka-luka. Terkait yang meninggal dunia, pihak kita juga melakukan pengawalan ke sana, kemudian juga memberikan tali AC sehingga pelaksanaannya bisa berjalan dengan lancar. Kemudian saksi yang sudah diperiksa sebanyak 19 orang, dan ada 3 tersangka yang mungkin sudah ada di sini. Adapun tersangkanya adalah 1 EN, umur 51 tahun, pekerjaan petani, warga Sukolilo. Perannya adalah mengejar dan menghadang kendaraan roda 4 yang dibawa korban
kemudian memukul dan menginjak korban. Itu perannya. Kemudian saudara BC, umur 37 tahun, pekerjaan buruh tani, alamat di Sukolilo. Adapun perannya adalah tersangka melakukan pengejaran, menghadap, kemudian memukul dan menginjak korban. Saudara AG atau tersangka ketiga berumur 35 tahun, wira swasta, alamat di Sukolilo. Perannya adalah yang bersangkutan melindas korban dengan roda 2 mengenai lengan kanan dada sampai lengan kiri, kemudian juga memukul korban. Terkait tentang tersangka ini tidak menutup kemungkinan bisa bertambah, ya. Sementara yang sudah diamankan adalah 3. Di mana kronologis kejadiannya, korban saudara BH mengajak 3 korban lainnya untuk mengambil mobil di wilayah Pati dengan mengendarai mobil Sigra. Pada hari Kamis tanggal 6 Juni 2024 sekira pukul 1 atau 13.00 korban tiba di wilayah Sukolilo dan langsung menuju pada posisi GPS mobil yang bersangkutan menggunakan GPS. Korban menemukan mobil yang terparkir di halaman depan rumah saudara AG. Kemudian korban langsung membuka mobil dan mengambil mobil dengan kunci cadangan. Korban BH mengendarai mobil dan 3 korban yang luka mengendarai mobil Sigra. Jadi korban BH yang meninggal dunia itu mengendarai mobil Mobilio. Kemudian para korban pergi dan terpisah. Namun warga mengejar karena ada teriakan maling-maling dari warga. Ya, korban setelah mengendarai kemudian terdengar teriakan maling-maling dari para warga. Kemudian atas kejadian itu terjadilah penganiayaan. Kemudian mendapat laporan dari masyarakat, petugas Polsek Sukolilo mendatangi TKP dan mengevakuasi para korban dan dibawa ke rumah sakit Kayang. Itu terkait tentang kejadian, dan dengan kejadian tersebut yang tadi saya sampaikan, perintah Kapolda membentuk tim gabungan dengan Polda dalam hal ini Krimum dan Polres Pati membentuk tim. Akhirnya telah dilakukan penangkapan kepada 3 pelaku ataupun tersangka. Dan ini juga melalui gelar perkara juga pelaksanaan pengungkapan kasus ini. Oleh karena itu, ulangi ya, barang bukti. Adapun barang bukti yang kita amankan, saya sampaikan dulu. Barang bukti adalah 1 unit mobil Sigra, kemudian pakaian milik tersangka, pakaian milik korban, 1 buah helm, 1 buah kacamata dan busa helm, 1 unit motor Yamaha NMAX, adapun langkah yang dilakukan oleh pihak Polres dan juga Polda adalah mengevakuasi korban ke rumah sakit RSUD Kayang, kemudian membuat laporan, memeriksa saksi-saksi, melakukan olah TKP, menyita barang bukti dan mengumpulkan, kebetulan ada video-video yang berada di media sosial, kemudian melakukan penangkapan dan
menahan tersangka. Jadi yang bersangkutan 3 orang ini sudah diamankan di Polres Pati dan juga melakukan otopsi bagi korban yang meninggal dunia. Adapun pasal yang dikenai kepada pelaku ataupun tersangka adalah pasal 170 ayat 2 ke 3 KUHP dengan ancaman hukumannya 12 tahun. Oleh karena kejadian itu kami menghimbau kepada masyarakat atas kejadian ini. Yang pertama, agar jangan main hakim sendiri. Kalau ada kejadian yang mencurigakan, agar dilaporkan atau disampaikan kepada aparat penegak hukum ataupun kepolisian terdekat, sehingga bisa diambil langkah-langkah kepolisian. Karena bagaimanapun niat untuk melakukan main hakim sendiri, ada pasal ataupun berefek dengan tindak pidana. Jadi kita berharap kepada masyarakat agar melaporkan, jangan main hakim sendiri. Dan bagi warga masyarakat yang melakukan juga itu terlibat, agar menyerahkan diri untuk kita tindak lanjuti dengan proses hukum yang berlaku sesuai dengan aturan hukum. Demikian rekan-rekan terkait tentang kronologis pelaku dan juga kejadian yang terjadi di wilayah Polresta Pati. Dari rekan-rekan ada yang mau ditanyakan? Ya, silakan. Ya, terkait tentang kasus itu nanti akan ditindaklanjuti untuk proses selanjutnya. Sementara kita masih pendalaman kasusnya. Ya, itu korban prosedur atau masuk dari sindikat juga, dari 8 juga? kalau korban yang meninggal, informasi yang bersangkutan memiliki rental, yang memiliki usaha rental kendaraan. Apakah melibatkan oknum terkait pada dalam kasus ini? Masih dalam pendalaman ya terkait tentang kasus kejadian ini. Mungkin itu yang depan yang terang, silakan. Bub ya. Ada lagi ya? Silakan. Apakah sudah dimintai apakah dia apakah bisa bertempat? Sudah diwawancara. Ya, yang bersangkutan memang sudah ada integrasi. Nanti kita tindak lanjut, masih dalam pendalaman kasusnya ya. Dari segala tersangka Saksi. Masih ada program SKM lainnya. Ya, masih ada peluang untuk menambah tersangka. Ini masih kita lakukan pendalaman dan kita lidik kasusnya. Oleh karena itu bisa dari masyarakat yang sekitar melihat agar bisa melaporkan dan membantu menyampaikan kepada kepolisian ya. Jadi kami kan ribuan menyerahkan diri, maka ada Ya, sementara kita masih menghimbau nanti kalau sudah ada data pelaku atau tersangkanya tetapi belum tertangkap misalnya, pasti akan kita buatkan DPO. Kalau tidak, sementara mungkin kita terfokus dengan kasusnya saja ya, difokus dengan kasusnya. Ini membangun usaha dapat dari mana ya? Oh ya, saya jawab. Ya. Baik, jadi untuk saudara AG merupakan warga dari Sumber Soko yang memang saat kejadian mobil Mobilio tersebut ada di yang bersangkutan. Terkait dengan pendalaman tersebut masih kepemilikan tersebut masih kita dalami ya. Kalau legalitas yang Mobilio itu sudah dipastikan punya korban ya? Ya baik, jadi kita sudah minta keterangan terkait dengan atas nama dari mobil tersebut, di mana yang bersangkutan menerangkan memang pernah berkomunikasi dengan korban saudara BH dan juga berdasarkan informasi dari pihak keluarga. Ya, mobil status resmi atau leasingan? Ya. Status mobil itu leasingan atau resmi? Jadi kalau status mobil itu saat ini masih dalam kredit. Tidak dikembalikan berapa lama, Anda?
Kembalikan berapa lama itu enggak? Itu masih kita dalami terkait dengan mobil tersebut. Setelah tersangka ini ditahan di pagi semua. Ya, di Patis, di Polda. Saksi ya? Baik, jadi saudara AG awalnya kita terima sebagai saksi, namun setelah dari hasil pengembangan penyidikan didapat alat bukti, kemudian kita lakukan penangkapan terhadap yang bersangkutan. Oke, saya rasa cukup. Terima kasih, kita foto di situ dengan barang bukti. Atau mungkin lapor ada yang nyampaikan, kalau enggak, oke, terima kasih. Oke, terima kasih. Terima kasih sudah rekan-rekan, kami akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.